Berawal dengan adanya sebuah acara televisi yang menyiarkan tentang sesuatu kecelakaan aneh di sebuah pesawat yang membawa para siswa untuk pergi berlibur ke suatu tempat. Yang membuat berita kecelakaan ini aneh adalah ada seorang siswa laki-laki yang sudah memprediksi kecelakaan tersebut sehingga dia berserta beberapa siswa yang lain selamat dari tragedi itu karena keburu pergi dari pesawat. Tetapi saat setelahnya, kejadian-kejadian aneh mulai berdatangan dengan beredarnya berita kematian para siswa dan guru yang selamat dari kecelakaan itu mati secara mengenaskan, tidak terkecuali dengan anak muda yang mampu memprediksi suatu kejadian itu. Dan apa yang terjadi selama ini adalah tentang kematian yang sudah menunggu kita. Dimanapun itu, dengan kondisi apapun, kematian pasti sudah menunggu kita. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang rentan harus mempersiapkan semuanya sebelum kematian itu menjemput. Pada dasarnya, tidak ada cara untuk menghentikan sebuah kematian yang sudah Tuhan rencanakan. Yang kita ketahui, kejadian ini ada di film pertama dan film yang sama dengan yang akan saya rangkum kali ini. Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan Bang Q Movie. Film yang akan saya bahas kali ini berjudul Final Destination 2 tahun 2003, yang tentu saja akan membuat kita sedikit paranoid atau timbul suatu kecemasan. Tapi tenang saja, kita tidak akan menampilkan terlalu banyak adegan berbahaya. Sebelum mulai, seperti biasa, siapkan amunisi kalian, jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Okay, I'll call you. Kisah yang berfokus kepada seorang wanita yang bernama Kimberly yang sedang berpamitan kepada ayahnya dan berkemas untuk pergi berlibur ke suatu tempat bersama teman-temannya. Setelah dia pergi, si ayah melihat tumpahan bahan bakar yang berasal dari mobil Kimberly, merasa cemas dan khawatir kepada anaknya itu bila nantinya mobil Kimberly mogok di tengah jalan. Ketika akan memasuki jalan tol, seorang homeless mengejutkan mereka. Entah apa maksudnya memperlihatkan botol bekas minuman kepada mereka, sehingga mereka membuat lelucon kepada nenek tua yang aneh itu karena botol-botolnya jatuh dan berserakan di jalan. Perjalanan pun dilanjutkan. Kimberly melihat anak sekolah yang sedang menyerukan yel-yel di dalam bis sekolah, mendengar siaran radio yang memberitakan tentang kejadian kecelakaan penerbangan 180 yang sedang ramai. Tidak sengaja memutar lagu favorit saya, yaitu Highway to Hell dari band AC/DC. Selama perjalanan tidak ada hal aneh, normal pada umumnya. Dengan beragam pengemudi yang dilihatnya biasa saja, normal pada umumnya juga. Ayahnya pun menghubungi Kimberly karena khawatir dengan keadaan mobilnya yang mengalami kebocoran. Membuat Kimberly pun berpikiran harus berhenti sejenak di pom bensin terdekat untuk memeriksa mobilnya. Tetapi salah satu teman wanitanya meminta untuk lanjutkan saja, Kim, jangan cemas dengan ayahmu. Karena yang namanya orang tua selalu begitu. Bukan gimana-gimana, yang namanya kecemasan orang tua jangan sampai dihiraukan. Dengarlah dan turuti saja apa yang sudah orang tua kita cemaskan. Itu demi kebaikan kita juga. Sementara teman pria di belakang, yaitu Windah bersaudara yang sedang mengisap marijuana, dibuat kaget dengan wanita yang sengaja memperlihatkan dua gunung indahnya, sehingga membuat dia kesedek asap marijuana. Tapi temannya malah mendapat sambutan hangat dari Om Indro dengan jari tengahnya. That's too bad. Melihat ada polisi yang akan melintas, Kimberly mencoba pindah jalur, ditakutkan mereka kena tilang karena membawa barang yang dilarang. Tetapi mobil Optimus Prime mengagetkan mereka dengan klakson teloletnya, dan Kimberly menyuruh si Windah untuk membuang rokoknya, tidak sengaja mengenai mobil pengemudi lain yang juga seorang wanita perokok berat. Nah, just wait, not you. Kimberly melihat pom bensin yang berjarak beberapa kilometer, tetapi teman wanitanya kekeh bahwa Kimberly harus melanjutkan perjalanan dan jangan cemas dengan kekhawatiran ayahnya. Pengendara lain juga seorang wanita yang sedang hamil dengan mengendarai van putih, kemudian seorang pengendara motor yang melaju dengan cepat layaknya Marquez yang sedang mengejar Valentino Rossi. Tidak lama kemudian sebuah truk minuman di mana pengemudinya sedang meneguk sebotol minuman cap orang tua. Kimberly melihat seorang anak kecil yang sedang memainkan mainan mobil-mobilannya, yang dimana mainannya itu sama persis dengan kendaraan yang lewat tadi, sebuah kontainer Optimus Prime dan juga kendaraan miliknya. Sambil tersenyum aneh menatap ke arah Kimberly. Di depan ada pengendara lain yang sedang mengkonsumsi micin karena takut diketahui polisi. Dia segera menyembunyikan micinnya. Diperlihatkan juga pengendara lain, seorang ibu dan anaknya. Setelah perjalanan yang cukup panjang itu aman-aman saja, sampai suatu ketika kopi yang dibawa Pak Polisi tumpah. Kemudian
Rantai yang dipakai untuk mengikat kayu yang ada di truk kontainer tadi terlepas, mengakibatkan kayu yang dibawanya berhamburan ke jalan dan mengenai si Pak Polisi sampai tewas mengenaskan. Disusul dengan si pengendara motor yang tidak sempat mengerem karena jalanan licin, mengakibatkan dia harus terhempas ke sebuah kayu itu. Dia juga harus tewas dengan terjepit motornya sendiri. Tidak ketinggalan dengan si pecandu micin yang juga tewas tertabrak truk lain setelah dia terhempas karena kehilangan kendali. Begitu juga si wanita perokok, ibu-ibu dan anaknya, si wanita hamil, si pria dengan mobil kerennya yang terjepit oleh sabuk pengaman harus tewas mengenaskan. Tidak ketinggalan dengan Kimberly dan kawan-kawan pun harus tewas ditabrak oleh truk kontainer yang sudah menabrak si pria tadi. Keadaan yang sangat mengerikan itu hanyalah sebuah bayangan Kimberly saja, dan firasat itu muncul ketika si nenek tua yang ada di pemberhentian lampu lalu lintas tadi mendatangi mereka. Sama seperti sebelumnya, botol kaleng yang terjatuh, bis sekolah, siaran radio, begitu juga dengan lagu Highway to Hell-nya AC/DC. Sama seperti apa yang ada di bayangan Kimberly setelah melanjutkan perjalanan. Kimberly pun berusaha menutup jalan itu untuk semua pengendara yang ada di penglihatannya saat terjadi kecelakaan beruntun itu, karena mungkin saja hal itu betul-betul terjadi. Karena mengakibatkan kemacetan di jalan, Pak Polisi yang tadi ada di penglihatan Kimberly mengecek keadaan mereka. Kimberly pun menjelaskan dengan kejadian yang akan dialami setelahnya saat mereka memasuki jalan tol. Akan ada kecelakaan beruntun yang menewaskan semua orang yang ada di pemberhentian lampu merah itu. Kimberly benar-benar merasakan kejadian itu seperti nyata dan dia mempunyai firasat bahwa sebentar lagi akan terjadi kecelakaan beruntun yang dimulai dengan pertanda adanya truk kontainer yang membawa kayu. Setelah itu kecelakaan pun terjadi dengan sangat nyata dan tidak diduga. Just move now. Mereka pun turun untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi sehingga membuat perjalanan mereka harus tertahan. Tidak lama kemudian, mobil truk kontainer pembawa kayu yang mengawali terjadinya kecelakaan tadi pun lewat. Kimberly memberitahu Pak Polisi bahwa truk itulah yang menyebabkan kecelakaan dan menewaskan semua orang yang tadi sudah ada di penglihatan Kimberly. Meminta agar Pak Polisi segera menghentikan truk itu. Kemudian terjadilah kecelakaan yang Kimberly maksudkan. Ternyata memang benar-benar terjadi, tetapi mereka berhasil tidak masuk ke dalam kecelakaan beruntun itu berkat Kimberly yang sengaja membuat perjalanan para pengendara itu tertahan. Membuat semua orang pun parno dengan kejadian itu, termasuk teman-teman Kimberly yang tidak menduga hal itu. Terlihat sebuah rute bernomor 180 yang sama dengan kecelakaan penerbangan 180 yang tiba-tiba sebuah truk yang hilang kendali menabrak mobil Kimberly sampai hancur, di mana teman-teman Kimberly yang ada di dalam mobil harus tewas mengenaskan. Oh, hey, this is not to send intensive picture. I think it's a bunch of bullshit. Semua orang yang bersangkutan dengan yang ada di firasat Kimberly dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut dan diamankan untuk sementara waktu. Termasuk Kimberly yang menjadi informasi penting tentang kejadian itu. Sempat dianggap tidak waras oleh semua orang dan kejadian ini hanya kebetulan saja. Mungkin Kimberly mengalami gangguan psikis sehingga bermimpi yang aneh-aneh, membuat mereka parno dan keberatan untuk dimintai keterangan karena tentu saja tidak ada hubungannya dengan semua ini. Kita pun akan berkenalan dengan semua orang yang sudah ada di daftar penglihatan Kimberly. Evan Lewis, si pria dengan kendaraan balap, Eugene, si pengendara motor, Tim dan Bu Nora, si perempuan perokok yaitu Kat, Thomas, si Pak Polisi, si pecandu miskin yaitu Rory. Thomas langsung menanyakan sesuatu yang sudah Kimberly alami, yaitu dia mempunyai firasat yang sama dengan pemuda yang bernama Alex di tragedi kecelakaan penerbangan 180. Dia dan Alex mempunyai sebuah penglihatan tentang kematian yang akan menghampiri mereka. Maka dari itu, Thomas dan Kimberly mengumpulkan semua orang yang ada di dalam penglihatan Kimberly. Eugene yang mengetahui tentang berita penerbangan 180 itu pun menjelaskan demikian. Berawal dengan keadaan yang normal sampai suatu ketika kejadian yang dikatakan Alex benar adanya. Meskipun selamat, tetapi sesudahnya mereka mati satu persatu setelah kejadian itu. Eugene tidak percaya dengan firasat itu. Memang kita semua akan mati saat waktunya tiba, tetapi tidak dengan cara seperti itu. If we're all getting that different strokes curse or something. Death could be coming for us. Yeah, like. Can I ask you something? Singkat cerita, Kimberly yang sudah berada di rumah menanyakan kepada ayahnya
Apakah keturunan keluarga mereka mempunyai kelebihan semacam bisa memprediksi kematian atau mempunyai firasat yang berhubungan dengan kematian seseorang? Entah kenapa Kimberly tiba-tiba saja mempunyai firasat tersebut meski tidak mempunyai keturunan dengan paranormal, dukun, atau sejenisnya. Berpindah ke tempat lain di rumah Evan yang selesai berbelanja barang-barang mahal karena Evan sudah memenangkan lotre yang pasti hadiahnya cukup besar sehingga dia pun berbelanja barang yang sangat mahal. Setelah berbelanja, dia pun segera memasak untuk menghilangkan rasa laparnya itu. Selagi membuat makanan, Evan mendengarkan telepon dari teman-teman wanitanya yang mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat karena mengetahui bahwa Evan memiliki uang yang banyak hasil dari menang lotre. Maka dari itu, teman-temannya pun merayu Evan karena kita semua paham kalau lu punya duit, lu punya kuasa. Saat sedang terkagum-kagum sendiri dan senang dengan barang-barang mahal yang dimilikinya, tiba-tiba saja microwave-nya mengalami kerusakan akibat mainan yang tidak diketahuinya masuk ke dalam bungkus mie yang dimasukkan ke dalam microwave. Membuat dia terkejut sampai-sampai harus effort berusaha mencoba mengambil cincin mahalnya yang tidak sengaja dijatuhkannya dan masuk ke dalam saluran pembuangan wastafel. Hal aneh kembali terjadi. Kompornya tiba-tiba saja membakar masakan yang sudah matang, membuat alat anti kebakaran pun terbakar oleh api yang semakin membesar dari kompor tersebut. Evan mencoba memadamkan api, tapi hal itu mustahil, malah apinya semakin membesar sementara tangannya terjepit yang membuat dia tidak bisa berbuat banyak dan membuat teflonnya terjatuh mengakibatkan kebakaran. Akhirnya setelah berjuang habis-habisan, tangannya pun bisa terlepas dari saluran pembuangan wastafel. Segera mengambil apar untuk memadamkan api, tapi dengan kebetulan apar itu sudah tidak berfungsi lagi. Kejadian yang aneh pun kembali berdatangan. Kali ini jendela yang harus tertutup dengan tiba-tiba membuat jendela itu terkunci secara otomatis, sehingga Eva terpaksa memecahkan kaca jendela untuk segera pergi keluar karena api semakin membesar. Berhasil keluar tepat waktu dari ledakan yang disebabkan oleh kompor gas, berusaha memakai tangga untuk turun ke bawah. Dia pun harus berusaha lagi untuk membuat tangganya turun ke bawah. Beruntungnya dia sempat lega setelah berhasil melepaskan diri dari kejadian yang tidak diduga itu. Tetapi keberuntungan mungkin belum berpihak kepadanya. Kemudian di kantor polisi, Thomas sedang mencari tahu tentang orang-orang yang berhubungan dengan kecelakaan penerbangan 180 yang dialami oleh Alex di film pertama. Di berita itu menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak ikut menjadi korban hancurnya pesawat malah mati secara mengenaskan setelah beberapa hari kejadian itu, termasuk orang yang mempunyai penglihatan yang mirip dengan Kimberly, yaitu Alex sendiri. Tragedi itu disebut dengan kutukan penerbangan 180, tetapi ada satu orang wanita yang sampai saat ini masih hidup dan dia sedang diamankan di sebuah rumah sakit jiwa karena dia memintanya sendiri untuk perlindungan dari kematian. Reach them. To recap our top story. Semua orang yang ada di penglihatan Kimberly, termasuk Kimberly itu sendiri, mendengarkan siaran berita dari kejadian di jalan tol. Sebuah tabrakan beruntun yang menewaskan banyaknya korban, termasuk teman-teman Kimberly yang tertabrak oleh truk. Tidak ketinggalan dengan berita tewasnya Evan yang tertusuk oleh tangga darurat di apartemennya waktu itu. Kimberly mencari tahu tentang tragedi penerbangan itu. Ditemukanlah salah satu pacar Alex yang bernama Claire berhasil selamat dan saat ini sedang berada di rumah sakit jiwa yang sengaja dia masuk ke sana karena dia beranggapan bahwa kematian mencoba untuk membunuhnya. Loh, Kimberly pun segera mencari alamat rumah sakit itu berasal dan berniat untuk mendatangi Claire agar dia bisa tahu sebab dia bisa mempunyai penglihatan seperti Alex. Setibanya di rumah sakit, Kimberly harus menitipkan barang-barang yang berhubungan dengan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kecelakaan seperti barang-barang tajam, ponsel, dan semacamnya. Karena di ruangan yang menempatkan Claire dibuat dengan begitu aman dan nyaman yang menjauhkannya dari sesuatu yang memancing kecelakaan serius. Claire menjaga jarak dengan siapapun yang sudah masuk ke ruangannya. Ditakutkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Claire mendapat kabar dari para dokter bahwa Kimberly ada kaitannya dengan kecelakaan di jalan tol yang sedang ramai saat ini. Kimberly pun langsung to the point dengan mengutarakan bahwa dia mendapatkan penglihatan tentang kecelakaan itu dan berhasil mencegahnya, menyelamatkan beberapa orang. Sekarang yang ditakutkan oleh Kimberly adalah kematian sedang mengincarnya kapanpun dan dimanapun. Kimberly memberitahukan bahwa orang-orang yang berhasil dia selamatkan dari kecelakaan itu malah mati secara mengenaskan dan aneh. Bagaimana dengan yang lain? Apakah
apakah sama dengan yang dialami Clear setelah kutukan penerbangan 180 itu? Tentu saja siapapun yang ada di dalam penglihatan Kimberly akan mengalami hal serupa, mati dengan cara yang aneh, karena orang-orang itu sudah masuk ke dalam daftar kematian. Sama halnya dengan orang-orang di tragedi penerbangan yang tewas secara beruntun, tentu saja orang-orang yang ada di dalam penglihatan Alex. Seharusnya mereka sudah tewas saat kejadian itu sesuai dengan apa yang ada di dalam penglihatan. Tapi seseorang yang mempunyai penglihatan sudah membuat kematian mengubah cara mati orang-orang yang tidak sesuai dengan kematiannya. Kejadian aneh ini semakin membuat rumit karena seharusnya orang-orang yang ada di dalam penglihatan Kimberly mati sesuai urutannya. Kimberly dan kawannya yang menjadi korban terakhir malah menjadi korban pertama. Jika saja Thomas tidak mencegahnya tertabrak, maka Kimberly pun sudah tewas saat ini. Diketahui bahwa Thomas sudah menghalangi alur kematian itu dan membuat keadaan menjadi terbalik, mundur yang pertama menjadi yang terakhir. Kini tinggal menunggu giliran Kimberly setelah orang-orang yang ada di firasatnya itu tewas satu persatu. Clear memberitahu bahwa dulu Alex juga selalu berpikir apa yang sudah terjadi kepadanya sampai mempunyai suatu firasat penglihatan aneh dan tidak akan ada lagi jalan keluar. Satu-satunya mengetahui kematian itu akan datang, yaitu dengan melihat tanda-tanda aneh, menyeramkan atau tidak mengenakan yang membuat Hawa menjadi tidak nyaman. Maka hal seperti itu jangan diabaikan untuk menghindari kematian. Percuma saja Kimberly meminta pertolongan kepada Clear karena dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi saat ini dan takut melukai atau dilukai oleh seseorang. What did I beat, Kimberly? Thomas datang ke rumah Kimberly untuk memberitahu bahwa semua orang yang sudah berhubungan dengan tragedi yang sudah dialami akan berkumpul malam ini di apartemen Thomas untuk mencari tahu dan mencegah kematian lain. Kimberly menjelaskan kepada Thomas tentang apa yang sudah dikatakan oleh Clear, bahwa kita jangan sampai mengabaikan suatu tanda yang aneh yang membuat tidak nyaman atau berbahaya. Kemudian merpati tiba-tiba datang dengan mengagetkan Kimberly. Itu artinya merpati itu menjadi tanda untuk korban selanjutnya yang diketahui Kimberly adalah Ibu Nora beserta anaknya yaitu Tim. Berpindah ke Ibu Nora dan Tim saat ini sedang berada di dokter gigi untuk memeriksa gigi Tim. Pertanda yang dimaksudkan oleh Kimberly ternyata benar adanya. Seekor merpati yang sengaja menabrakkan dirinya ke jendela, entah apa maksudnya. Disusul dengan selang akuarium yang tiba-tiba saja bocor dan air itu mengalir ke top kontak listrik. Beberapa kali burung merpati itu menabrakkan dirinya, mungkin saja burung itu menganggap bahwa tidak ada kaca. Sementara Kimberly dan Thomas segera menyusul mereka ke tempat praktek dokter gigi yang mendapatkan informasi dari kepolisian yang diketahui dari buku telepon. Tiba-tiba saja, merpati itu masuk dengan memecahkan kaca jendela, membuat semua yang berada di sana kaget. Dan beruntungnya Ibu Nora segera pergi dari tempat itu untuk menangkap merpati yang sudah masuk ke dalam. Ibu Nora tidak sampai tersengat oleh listrik melalui air akuarium yang hampir saja mengenainya. Setelah selesai menjalani pengobatan, mereka pun selamat dari kejadian yang tidak terduga itu. Kimberly dan Thomas pun tepat waktu sudah berada di rumah sakit, melihat Nora dan Tim selesai menjalani pengobatan dan akan kembali pulang. Tim yang senang dengan burung merpati pun mencoba bermain-main dengan merpati itu. Kemudian Tim harus tewas tertindih oleh alat konstruksi bangunan pas di depan mata ibunya. Kimberly dan Thomas kembali ke rumah Kimberly yang sangat tidak menyangka bahwa memang benar kejadian yang sangat mengerikan terjadi kembali. Sekarang mereka hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara Clear mendatangi Kimberly saat itu juga tidak terima jika dia sudah dianggap seorang pengecut saat Kimberly mendatanginya karena Clear tidak mau membantu mencari jalan keluar. Korban terus berlanjut, maka Clear mengajaknya untuk menemui seseorang yang mengetahui jalan keluarnya. Seseorang yang pernah mereka datangi saat tragedi penerbangan 180. Seorang pria bertugas sebagai pengurus pembakaran mayat yang sudah meninggal. You seem to know a hell of a lot more about. Hello, Claire. Oh my god.
Pria itu menjelaskan bahwa kematian mempunyai rencana sendiri dan tetap akan memakan korbannya. Mereka tidak bisa mencurangi kematian yang sudah ditetapkan. Dengan cara apapun dan dimanapun itu, kematian akan segera mendatangi mereka. Karena di dunia ini ada yang namanya kehidupan setelah kematian, begitupun sebaliknya, di mana ada kematian, maka ada kehidupan baru yang tentu saja itu merupakan sebuah teka-teki yang harus mereka cari tanda-tandanya. Maka dari itu, hal yang bisa menghentikan alur kematian ini adalah sebuah kehidupan yang baru. Mereka berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakar. Kimberly mendapatkan penglihatannya lagi. Kali ini dia mengalami sebuah insiden yang membuatnya tenggelam beserta mobil van putih yang dikendarainya. Penglihatan ini benar-benar sangat terasa nyata, sampai-sampai Kimberly merasakan air yang membuatnya tidak bisa bernafas. Sementara Claire merasakan tanda-tanda aneh di sekitarnya yang dikiranya di situ akan terjadi sesuatu kejadian tidak terduga. Mereka pun teringat dengan seorang wanita hamil yaitu Isabel yang berada di penglihatan pertamanya yang disangkut pautkan dengan mobil van putih yang mirip dengan yang ada di penglihatan Kimberly. Maka dari sanalah teka-teki mulai difahami, di mana bahwa sebuah kehidupan barulah yang akan menghentikan alur dari kematian dari penglihatan Kimberly, bahwa anak yang ada di kandungan Isabella yang menjadi awal kehidupan baru tersebut. Really taste the wall. That was never part of Death's design. If there's the whole list, She never came to the station. we have to find her. We have to warn her about the list. Mereka pun langsung mencari alamat Isabel yang ada di kamera pengawas di mobil Thomas, mengecek mobil van miliknya. Setelah ditemukan, Thomas langsung menghubungi kepolisian untuk mencari keberadaan mobil van itu dan mengamankan Isabel agar tidak menjadi korban sebelum bayinya lahir. And how you doing? Listen, any word on that white? Malam hari di pertemuan para orang-orang yang masuk ke dalam daftar kematian berkumpul untuk mencari solusi. Claire memberitahukan mereka jika kalian menemukan hal janggal atau pertanda yang aneh, maka segeralah kalian menghindar dari sesuatu yang menjadi pertanda tersebut agar terhindar dari ancaman kematian. Maka Kimberly pun memberikan mereka ponsel satu persatu untuk menghubungi mereka jika saja Kimberly mendapat penglihatan lagi. Maka Kimberly akan segera menghubungi mereka agar berhati-hati dan menghindar dari sesuatu yang nantinya ada di penglihatan Kimberly. Kemudian hampir saja Claire celaka oleh rafting atau perahu arung jeram diakibatkan kelalaiannya si Eugene. Seen that coming. Yeah. Look out for each other from now on. Sleep in shifts. Karena tidak mempercayai dengan semua itu, Eugene dan Nora memutuskan untuk menyudahi perkumpulan ini dan segera pergi dari sana. Karena Eugene percaya bahwa dirinya yang mengatur kematian itu, hanya dirinya yang memutuskan hidup dan mati seperti layaknya penganut ateis pada umumnya, tapi Eugene masih percaya dengan Tuhan. Begitupun dengan Nora, jika memang kematian akan menjemputnya, dia sudah siap dengan semua itu karena saat ini Nora sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Suaminya sudah meninggal sejak lama, anaknya Tim pun sudah tewas. Hal ini bukan masalah bagi Thomas jika Eugene percaya atau tidak. Sekarang yang dikhawatirkan Thomas adalah Nora yang menjadi target kematian selanjutnya. Maka Thomas meminta Eugene memberikan telepon kepada Nora agar nanti mereka bisa menghubunginya jika mendapatkan hal aneh. Setibanya di dalam lift, ada pria tua membawa boneka manekin yang sangat mencurigakan. Mengendus Nora tidak tahu apa maksudnya dia berbuat seperti itu. Sementara Rory yang tidak sengaja menjatuhkan barang-barang di dalam gudang membuat dia ketakutan, hampir saja terkena benda tajam. Tiba-tiba dia melihat tanda-tanda yang sangat aneh. Sangat jelas sekali bahwa itu sebuah pertanda mengerikan, di mana pertanda itu memperlihatkan seorang pria dengan kait yang sangat menyeramkan. Menyadari hal itu, Thomas segera menghubungi Nora. Teleponnya sempat tidak berfungsi karena terjatuh. Memberitahu Nora untuk berhati-hati jika dia bertemu dengan pria dengan kail. Dan yang bisa kita tebak, pria kail yang dimaksudkan adalah pria yang berada di lift membawa boneka manekin dengan kail. Membuat Nora panik. Dia pun segera pergi dari lift dengan kebetulan sekali rambutnya tersangkut ke kail boneka itu sehingga kepalanya terjepit oleh lift yang kembali naik ke lantai atas. Dengan daya dan upaya sudah mereka lakukan untuk menyelamatkan Nora, tetapi dengan cara apapun kejadian itu tidak bisa dihindari. Malangnya, Nora harus tewas dengan keadaan kelapanya terputus. Kejadian mengerikan yang sangat jelas terlihat di depan mata. Eugene menjadi paranoid, berusaha untuk bundir karena tidak mau mati secara tidak normal. Tetapi pistol Thomas yang diambilnya tidak berfungsi sehingga bundirnya bisa digagalkan. Perasaan Thomas, pistolnya masih terisi peluru dan normal-normal saja. Claire dan Kate sudah kembali dengan darah di sekujur tubuh mereka, memberitahu kematian Nora dan memberitahu bahwa Eugene belum saatnya untuk mati. Dia harus menunggu antrian terlebih dahulu dan harus segera menemukan Isabel. Is this safe?
Di perjalanan, Eugene pernah mengalami hal aneh saat dia sedang menjadi guru. Ada siswa yang tiba-tiba menusuk guru lain hingga tewas. Jika saja Eugene tidak dipindah tugaskan ke sekolahan lain, maka guru yang akan ditusuk oleh anak itu adalah Eugene sendiri. Sama halnya dengan Thomas, dia mendapatkan tugas untuk menginvestigasi kecelakaan kereta api, tapi rekannya meminta Thomas untuk tidak mengikuti tugas itu karena rekannya sanggup mengatasinya sendiri. Tetapi rekannya tewas oleh baku tembak di lokasi kecelakaan. Dan jika saja dia ikut dalam tugas, maka Thomas pun akan ikut tewas saat itu juga. Cat pun mengalami hal serupa. Dia batal pergi ke suatu tempat akan menghadiri acara kantornya karena bus yang ditumpanginya tidak sengaja menabrak seseorang, di mana orang itu adalah temannya Claire yang ikut turun dari pesawat saat tragedi penerbangan 180. Begitupun Rory mempunyai cerita yang bersangkutan dengan cerita mereka, yaitu tentang sebuah kecelakaan ledakan teater beberapa tahun lalu. Padahal Rory sudah mempunyai tiket untuk menonton teater itu, tetapi dia batal menonton karena saat dia sedang menongkrong di sebuah kafe, seorang pria tewas dengan sebuah papan, dan Claire mengetahui bahwa itu juga penumpang yang selamat dari tragedi penerbangan 180. Begitu juga guru yang menggantikan Eugene, Thomas yang sedang membersihkan mayat seorang penumpang yang juga ikut turun. Maka dari peristiwa itu terungkaplah bahwa secara tidak langsung mereka ada kaitannya dengan tragedi 180 karena sudah berhubungan dengan para korban. Maka kematian ini seperti estafet yang menyambung dari satu ke yang lainnya. Jika saja waktu itu Claire dan yang lain tidak turun dari pesawat, maka saat ini mereka sudah tidak ada di dunia. Seperti sebuah tali putus yang disambungkan ulang. Maka dari situ benar adanya jika kematian merembet seperti estafet dan tidak ada celah untuk menghindar. Tetapi berbeda dengan cerita Kimberly. Dia mengalami tragedi pembunuhan ibunya yang ditembak oleh sekelompok berandalan yang ingin mencuri mobil ibunya. Dia berpikir kenapa tidak dia saja yang menjadi korban, dan dari situlah dia mempunyai penglihatan kematian menghampiri orang-orang yang mempunyai pemikiran seperti itu. Sementara itu, para polisi yang sudah menemukan Isabel segera membawanya ke sel untuk mengamankan Isabel agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan sampai bayinya yang ada di dalam kandungannya lahir. Secara mengejutkan, ketubannya pecah, itu berarti dia akan segera melahirkan. Dengan dibantu oleh Pak Sipir yang sedang berjaga, langsung membawanya ke rumah sakit menggunakan mobil van miliknya. Kebetulan mereka pun berpapasan dengan Isabel yang sedang on the way ke rumah sakit. Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Isabel. Hampir saja terjadi tabrak-menabrak. Beruntungnya Isabel yang masih di tangtayungan atau masih diberi keselamatan dan segera pergi ke rumah sakit karena sudah pangseng. Pangseng teh yaitu sudah berada di puncaknya merenlah ya. Tetapi Kimberly dan kawan-kawan hampir saja nyawa mereka terancam karena Cat hilang kendali. Alangkah terkejutnya, ternyata Eugene sempat tertusuk oleh pelalon yang tajam sehingga dia mengalami luka parah dan gangguan pernafasan karena paru-parunya terkena tusukan. Mereka pun membawa Eugene ke puskesmas terdekat. He's gonna be Let's get him okay, going. all right? He I'm doesn't get a here with respirator. you. He's not gonna. Watch out for power lines! Okay, we're going. Rory menyelamatkan seorang anak pekerja kayu pemilik kawasan itu dari mobil stasiun televisi yang muncul secara tiba-tiba. Tidak ada yang menyadari mobil itu parkir di tumpukan batu yang menyebabkan kebocoran bensin mengalir ke sebuah peralon. Sementara itu Rory yang mengetahui dia orang yang akan tewas selanjutnya menitipkan barang-barangnya kepada Kimberly berupa obat-obatan terlarang agar ibunya tidak mengetahui perbuatan anaknya itu dan mengucapkan obrolan terakhir. She threw all my drugs and. Cat yang akan ditolong oleh para pekerja dari kayu dan pintu mobil yang menjepitnya meminta mereka agar pelan-pelan dan berhati-hati dengan benda itu karena secara mengejutkan, airbag dari mobil keluar akibat si pekerja itu menghantam bagian depan mobil dan Cat harus tewas tertusuk oleh peralon tajam. Sementara bensin yang terus mengalir ke peralon itu tidak sengaja rokok yang Cat jatuhkan mengarah ke bensin yang berada di peralon, menyebabkan ledakan besar. Bersamaan dengan itu, Thomas yang menghampiri Rory hampir tertindih oleh pohon tumbang dan ledakan itu menyebabkan pagar kawat duri terhempas ke arah Rory sampai membuatnya tewas terbelah-belah. Jika saja Thomas tidak rebahan di tanah, maka dialah yang akan menjadi korban. Dua orang sudah menjadi mayat. Kini tinggal Eugene, Isabel, Thomas, Claire, dan Kimberly yang masih mempunyai kesempatan. Segera mereka mendatangi rumah sakit tempatnya Eugene dirawat dan Isabel pun satu rumah sakit dengan Eugene. Kimberly mendapatkan penglihatan lagi tentang keadaan di rumah sakit dan dia melihat seorang dokter wanita yang mencoba untuk mencekiknya. Claire pun segera menyadarkan Kimberly untuk menghindari kecelakaan mobil. Beralih ke Eugene di rumah sakit, tiba-tiba semua alat di kamar perawatannya bereaksi secara aneh. Selang dari tabung gas yang terlepas, saluran udara yang tertutup sendiri, kabel listrik yang terkait keranjangnya membuat alat pernapasan oksigen buatan mati. Tibalah mereka di rumah sakit mendengar Toa yang sedang
sedang memanggil dokter yang ada di penglihatan Kimberly, di mana untuk mendatangi persalinan Isabel. Suasana yang mirip dengan yang ada di penglihatan Kimberly, Isabel yang mencoba mengeden karena bayinya segera keluar. Claire mencari kamar Eugene untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Sementara Kimberly segera menyusul dokter itu ke kamar Isabel dengan Thomas. Bertepatan dengan lahirnya bayi Isabel, Kimberly dan Thomas pun sampai di ruangan bersalin Isabel dan bahagia karena misi mereka sukses. Sekarang tinggal menunggu keajaiban saja. Setelah mereka bertiga menduga hal itu berhasil mencegah kematian, Kimberly mendapat penglihatan lagi tentang Isabel yang ternyata bukan korban dari kecelakaan. Malahan dia selamat atau tidak ada luka sedikit pun saat kecelakaan di jalan tol. Mencoba kembali mengingat penglihatan tentang mobil van yang dikemudikan Kimberly. Dia melihat darah di tangannya yang kemudian tercebur ke danau. Claire mengingat Eugene yang sedang dirawat, langsung mencari kamar Eugene untuk memastikan bahwa dia selamat. Setelah ditemukannya, kemudian ledakan tak terduga terjadi akibat percikan api kecil dari kabel listrik yang terlepas membuat gas yang sudah mulik-bak di ruangan terbakar. Claire dan Eugene harus tewas secara mengenaskan. Firasat yang Kimberly lihat ternyata benar terjadi. Dengan darah di tangannya, dokter yang membawa alat medis, danau di seberang rumah sakit, dan mobil van putih yang ternyata itu sebuah ambulan. Kimberly mendapatkan sebuah ide tentang istilah kehidupan baru dari pria yang didatanginya waktu itu. Meminta Thomas untuk memanggil dokter wanita itu, sementara Kimberly akan menceburkan diri ke danau dengan menggunakan mobil ambulan. Sesuai dengan yang ada di penglihatannya, tetapi Thomas mencoba menghalanginya. Jangan berbuat yang aneh-aneh, Kim. Itu tidak akan ada hasilnya. Tetapi Kimberly tetap melakukan hal itu dan berhasil tenggelam ke dasar danau beserta mobil ambulan itu. Thomas tidak tinggal diam, langsung menyelamatkan Kimberly dan segera membawanya ke dokter wanita tersebut. Akhirnya Kimberly pun bisa selamat berkat Thomas, dan penglihatan yang waktu itu tentang dokter wanita yang mencoba membunuhnya ternyata bukan membunuhnya, melainkan menyelamatkannya dengan menggunakan alat shockwave untuk menyadarkan Kimberly. Ide yang sangat gila dari Kimberly yang mencoba mematahkan jalur kematian adalah Kimberly mencoba untuk mati suri, sehingga Thomas memahami saat Kimberly memintanya untuk langsung memanggil dokter wanita itu untuk membuatnya hidup kembali. Akhirnya kematian mereka bisa diputuskan berkat ide gila dari Kimberly. Setelah itu, mereka merayakan keberhasilannya bersama pemilik tempat yang waktu itu terjadi kecelakaan saat Eugene terluka parah dan Kate berserta Rory tewas. Satu lagi hidangan yang tertinggal yaitu barbecue. Maka anak yang sempat diselamatkan oleh Rory segera mengambilnya. Kemudian kematian tidak berhenti sampai di situ karena keluarga itu sudah berhubungan atau membuat hubungan dengan Kimberly. Maka rantai kematian yang putus kembali menyatu. Film ini akan berlanjut di film ketiganya yang tentu saja akan membuat kita semua paranoid, penuh dengan teka-teki misteri yang sedikit rumit jika kita hanya menonton satu film saja. Maka dari itu, saya akan mencoba membahas film destination lain agar kita bisa betul-betul paham dengan kejadian ini. Misteri yang ada di film ini, tentu saja dengan adegan sadis lainnya, ditunggu saja, oke? Saya berserta kru undur pamit, wassalam.